Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Sahabat cerdas, tahukah kalian pulau apakah ini? Ya, ini adalah Pulau Bali. Selain terkenal karena keindahan alamnya, di Bali juga terdapat sistem irigasi yang sangat terkenal yang disebut dengan subak. Sahabat cerdas, sekarang mari kita mengenal lebih jauh tentang subak. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klen subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Pekaseh mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, waktu pengairan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Jadi tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang sistem irigasi subak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945
pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Berikut ini naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sahabat cerdas, untuk lebih memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. 2. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Akibat proklamasi kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Ketiga, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi? Nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu melawan penjajah.
4. Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali merupakan buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Sedangkan Gunung Sinabung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Sahabat cerdas, masih banyak contoh ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Contoh lain ketampakan alam antara lain dataran tinggi, pantai, dan danau. Contoh ketampakan buatan antara lain waduk, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Sahabat cerdas, ternyata terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak sekali ketampakan alam maupun buatan yang dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik. Salah satunya kebun teh di Puncak Bogor. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, di mana lokasi Puncak berada? Kawasan Puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kedua,
Kapan perkebunan teh kawasan Puncak dibangun? Perkebunan teh kawasan Puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 3. Apa saja perkebunan yang bisa kita temui di kawasan Puncak? Di kawasan Puncak dapat kita temui perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Sahabat cerdas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Diperlukan persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Di antaranya, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal. Hasil sumber daya alam tersebar secara merata dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kemudian, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Contoh dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda antara lain Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang menjadi tempat produksi pupuk dan listrik, namun kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam di sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan, kedua daerah ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, sehingga kemakmuran masyarakat di kedua daerah tersebut dapat meningkat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran keempat.